Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, saya akan mau mereview ini loh. Ini tuh sebenarnya sudah lama ini ada di rumah saya ini, tapi ini kira-kira sudah 10 tahun ini dia enggak. Kapan hari itu sudah ada di tempat, tapi karena saya sakit ya beberapa lama jadi masih terpending. Ini yaitu inverter DC to AC, artinya itu dari DC ke listrik, bisa menjadi listrik gitu loh ya. Ini produk dari CKJ 750 watt max 220 VAC volt AC. Ini soalnya kapan hari itu kan ada yang gini loh Mas atau Bang, saya itu ada di kerja di kebun sawit, jadi saya itu jauh dari listrik. Kadang ada listrik tapi sering mati lampu, terkadang juga enggak di tempat yang tidak ada listrik. Gimana caranya kalau pakai aki? Nah, ini kebetulan juga sekarang itu sepeda motor anak saya itu waktunya ganti aki. Nah, ini saya beli aki sekalian, merek yang bukan merek ya, pokok aku beli sekalian buat ini. Nanti buat apa? Ini kan aki DC 12. Nah, ini nanti sekalian ini akinya baru ya, tapi ini aku beli harga yang murah, wis nggak tahu kualitasnya seperti apa. Oke, saya buka dulu ya. Ya, ini loh masih plastikan yo. Ini menandakan barang ini baru. Bentar ya, ini teman-teman ya. Nah, ini di belakang dusnya ini ada aturan pakainya. Kok aturan pakai ini dari aki 12 atau 24 volt masuk ke inverter sini, nanti keluar menggunakan trafo CT 5 ampere sampai 15 ampere. Nah, di belakang trafo itu ada 0 dan 220. Nah, disinilah yang menjadi nanti jadi listriknya ya. Jadi bisa pakai aki 12 volt atau aki mobil 24 volt, aki truk, terserah. Aki truk selama inputnya itu 12 atau 24 volt. Nah, ini barangnya ya. Nah, dia pakai IRF 2Z44N ya, sebanyak 1 2 3 4 5 6. Nih. Oh, apa ini? Ini enggak kelihatan, ini enggak ada keterangannya. Ya sudah wes, tak coba dulu ya. Ini ada jadi nanti aki yang main masuk sini main, yang plus masuk sini plus. Kemudian keluarnya ini ke CT. Ini ke 12 atau 24. Saya ambil trafo dulu ya. Ini saya juga buka ini. Wes ayo kesuwen nah. Oh iya, akiku ini baru loh ini. Ini harga murah ini, nggak sampai 100.000. Wis aku nekat saya tak beli ya wis. Perkara nanti buat sepeda motor cuman bertahan beberapa bulan wis nggak tahu ya. Soalnya urgent, soalnya dipakai anakku perempuan, kasihan kalau nggak pakai double starter itu. Ya, ini merek SAI. Aduh. Oke. Ya, ini untuk tegangan yang keluar ya. Ini aki baru ini. Ya, ini ya masih bagus ya, 12,86 volt ya. Oke. Ya, oke. Untuk trafonya ini saya pakai yang 5 ampere ya, pakai bentar. Ini. Nah, ini nanti saya pakai trafo 5 ampere, saya pakai yang 12 ya. 12 dan 12. Oke, nanti saya pasangkan di sini. Sebentar ya. Saya solder dulu ya kabelnya ya. Iya. Ini saya tutup dulu. Ya, ini teman-teman ya. Ini yang aki plus, ini nanti menuju aki yang plus ya. Ini saya kasih ini, kemudian aki yang min, ini nanti menuju aki yang min. Nah, kemudian ini CT masuk ke
CT-nya trafo. Kemudian ini ada 12 atau 24. Ini 1 sama 2 ini. Ini masing-masing ke ini saya kasih ke 12, ke 12. Ya. Oke, paham ya? Ya. Nah, kemudian yang untuk keluaran listriknya itu di belakangnya ini ya. Yang 0 dan 220 ya. Ini yang 220 ini saya kasih saklar. Saya kasih MCB, saya masukkan sini biar nanti seperti listrik gitu loh ya. Sama saja pokok ini ya sama ini itu sudah menjadi listrik ya. 0 dan 220 ini. Nah, ini saya masukkan ke sini ya. Oke. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini saya encepkan di mana ini? Plus aki. Nah, plus aki. Kemudian kalian lihat ini ya. Kemudian yang ina, yang hitam main saya ke aki main. Nah, lampunya nyala ya. Rek. Nah, lampunya nyala ya. Ya. Nah, sekarang saya pakai ini ya. Saya encepkan di sini. Ini misalkan beban. Nah, ini kan belum nyala toh. Ini soalnya belum saya on kan. Oke, ini saya on kan ya. Lihat. Nah, voltasenya 204. Untuk HZ-nya 53. Ya, untuk HZ yang normal itu kan antara 50 sampai 60 HZ ya, teman-teman ya. Jadi di sini terbaca 204 enggak sampai 220 ya. Ini bisa jadi akinya ya, teman-teman, atau ampere dari trafonya. Karena 5 ampere ini kan 5 ampere kecil ya, teman-teman ya. Jadi kalau kepingin bisa 220 ya, ininya digedein akinya, ampernya sama trafonya ini ya. Ya, tapi yang lebih utama yaitu untuk ampere akinya ya. Oke ya, jadi 220 atau 204 ini tergantung ininya, tergantung trafo dan terutama ini sumber asalnya ini. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba untuk apa aja ini bisanya. Sebentar ya. Iya, saya matikan dulu aja ini. Ini sama ini saya tak matikan dulu ya sih. Aku tak ambil apa ya, dicoba apa ya sih, bentar, bingung aku. Oke teman-teman ya, ini langsung saja saya coba, saya tes dengan ini ya, dengan CC agak besar. CC dengan buat yang besar ini apa, Magicom sih. Tak anu dulu. Oke, nyala ini. Saya nyalakan. Nih. Ya. Oke ya, kita coba ya untuk Magicom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala toh. Oke, kita start. Angkatan pertama tidak kuat teman-teman, dia jeglek ya. Cara apa? Ini angkatannya besar ini ya. Ini artinya dia tidak kuat ini. Ya, oke, saya nyalakan lagi ya. Ini saya nyalakan lagi. Ya. Jadi ada Magicom itu ada anunya apa teman ya? Apa kejutan pertama itu loh. Di sini ini kan saya pakai jadi dia tidak kuat ya kalau Magicom ya. Sebentar. Ya, oke, teman-teman ya. Ini langsung saya coba kipas angin ya. Sebentar. Kipas angin ini langsung nyala ini. Saya incepkan langsung nyala. Oke ya, lah coba minyak. Kipas angin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lare. Tuh, berapa watt itu? 26 watt kipas angin ini ya. Voltasenya langsung drop ya, ini 132.
Ingat loh ya, semua itu tergantung dari ini loh, asalnya ini kan nggak tahu berapa ampere dan ini sangat ringan ini aki ini ya, murah, soal murahan. Jadi jangan, kalau kalian lihat lu kok drop mas voltasenya, ya tergantung sumbernya ini ya. Tapi intinya bisa ya, dia 25 watt. Oke, sekarang saya coba untuk nyalakan itu power itu ya. Ya oke, itu ya sudah nancap ya. Ini ikut sini, kemudian ikut sini. Nah, tipnya ini ikut sini ya. Jadi 3 watt. Oke, saya play ya. This is Gogo Project Super Maya 799 Productions. 真な天性 Walah rek volume niki. Wah, ini yang jelek itu ininya teman-teman. Ini soalnya wenteng ini ya. Tapi buat ini loh ya, aku soalnya ini sudah barusan saya pakai sepeda motor soalnya sih. Berapa volt sih ini? This is Gogo Project Super Maya 799 Productions. Loh ya toh. Dari 12,8 sekarang 12,23 loh. Wah, gak kuat ini. Ini kurang gede ampernya teman-teman. Untuk voltasenya dia memang 12, tapi ini ampernya kurang gede, tak rasa temenan, bener. Ya wis gitu ya wis. Udah wis gitu ya wis. Sik tak anu dulu wis. Aku sudah paham wis gini wis. Wis kesimpulannya gini. Ya oke, kesimpulan dari kit inverter ini ya, ini tidak ada masalah ya teman-teman ya. Yang jadi masalah itu persiapan saya. Ini, aduh, ini tak lem rek. Ini memang aki ini memang lain dari aki yang harga-harga 200.000 yang apa? Saya beli merek yang bermerek itu harganya 275. Lah ini sangat ringan ya, bobotnya beda dengan yang saya beli yang di Yamaha itu. Sepeda motor saya kan Yamaha itu originalnya itu kan saya beli harga 250.000 lebih lah. Nah dibandingkan dengan ini enggak pas sampai 100.000. Ini jujur aja memang kapasitasnya beda jauh ya dengan aki yang mahal ya. Kemudian kalau kalian sempat mendengar suara kayak itu ini jujur aja, ini makanya apa enggak saya sebutkan mereknya ya, ini soalnya trafonya ini mulai dari baru ini saya enggak pernah saya pakai ini, soalnya bergetar, trafo ini bergetar. Jadi tadi ketika dipakai ini tadi bunyi dan ini karena ini trafonya memang yang jelek. Nah kemudian kalau kalian bertanya, Mas ini mampu buat apa saja? Ini mampu buat ya pokok yang berasal dari sumber listrik. Tetapi ya kalau kalian di sini lihat 750 watt, berarti kan logika kalian, oh untuk Magicom berarti kuat, oh untuk untuk trafo yang tip 10 ampere 20 ampere berarti kuat, asalkan
di bawah 750 watt? Ya bisa saja, tetapi tergantung dari inputnya ya dan outputnya ini ya. Kalau kalian cuman menggunakan ini ya, ini sangat ringan sekali ya. Kemudian kalian menggunakan trafo 5 ampere kecil ya, 5 ampere kecil itu paling enggak 3 ampere murni setaranya ya. Terus untuk ngangkat Magicom misalkan, terus ampli power 20 atau 30 ampere ya jelas enggak kuat ya. Jelas enggak kuat ini kalau perbandingannya ini dipakai misalkan menggunakan ini buat Magicom atau ngangkat yang biasanya angkatannya itu mood terus buat kulkas ya, jelas enggak kuat lah ya. Kalau kepingin kuat tadi kan misalkan voltasenya murni 220, kemudian HZ-nya bisa ideal antara 50 dan tadi kan 53 itu masih ideal ya. Kalau HZ-nya itu kan di Indonesia itu 50 sampai 60 ya. Ya jadi tergantung dari ininya. Semakin besar akinya, semakin besar ampernya, otomatis untuk penggunaan lainnya juga bagus ya. Misalkan kalian kepingin pakai Magicom di hutan, ya ampernya pakai aki yang besar ampernya, misalkan aki mobil atau aki truk ya, yang 24 volt atau yang berapa itu ya, paham ya. Kemudian yang ini tadi, kalau misalkan kalian bertanya, Mas ini 12 sampai 24, kalau saya punya 15 volt ya enggak masalah. Kalau saya pakai 20 volt, misalkan di sini ada trafo 10 ampere 20 volt ya enggak masalah. Kalian pasang aja di sini karena range-nya di sini kan 12 atau 24 volt. Artinya 12 volt bisa, 13 volt bisa, sampai 24 volt maksimal ya, gitu, paham ya. Kemudian teman-teman, biasanya penggunaan ini seperti inverter seperti ini kan biasanya kalau di pedesaan itu buat membasmi tikus ya. Jadi sawahnya itu, tanahnya itu dipasangi listrik biar tikus itu meninggal dunia. Nah, di rumah juga gitu, ada beberapa orang yang memanfaatkan inverter ya untuk keluaran listriknya ini buat menjebak tikus dengan strobe. Tapi jujur saya tidak mau mempraktekkan hal seperti itu. Bagi saya itu menurut saya pribadi ya, saya tidak, karena bagi saya itu berbahaya, karena juga banyak korban ya. Kalau kita lihat di media-media sosial itu korban-korban, saya sih agak keberatan kalau membuat tutorial. Mas misalkan bisa ndak ini buat perangkap tikus, ya bisa saja, tapi saya terus terang saya tidak menginginkan membuat tutorialnya itu karena sangat berbahaya bagi saya. Karena saya bidangnya ini untuk ampli ya, ini bisa saja untuk tadi dicoba untuk amplifier juga bisa, untuk itu juga kipas juga bisa, intinya listrik lah. Tapi tentunya semua tergantung dari input awalnya ini ya. Kalau input awalnya ini semakin gede ampernya, keluarannya juga semakin bagus, dan daya maksimal 750 watt ini bisa jadi terpenuhi gitu loh, asalkan rangkaian awalnya ini dan ini tuh seimbang ya. Oke, paham ya? Kurang lebih ya Allah, sudah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.